Selamat pagi. Halo, kelas 4D. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran IPA ya. Di sini sudah ready temannya, sudah baik yang di kelas, sudah tertib, duduk yang rapi dan teratur ya. Oke, yang di rumah jangan mau kalah juga, harus duduk yang tertib ya. Baiklah, saya lanjutkan ya. Di halaman 14, topiknya adalah mengenai batang. Ya, batang pada tumbuhan. Oke, langsung saja Miss mau panggil yang ada di rumah untuk baca dulu. Siapa ya yang mau baca? Valerie Telivia. Silakan Valerie. Yes, Miss. 2. Batang. Batang pada tumbuhan dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu batang berkayu dan batang basah. A. Batang berkayu. Batang yang bertekstur keras dan mengandung kambium merupakan ciri batang berkayu. Kambium terdapat di antara pembuluh angkut xilem dan phloem. Oke, selanjutnya Valerie. B. Batang basah. Ya. Batangnya bertekstur lunak dan mengandung banyak air, serta mudah roboh dan patah, merupakan ciri batang basah. Thank you ya Valerie. Coba yang ada di kelas, saya mau panggil yang paling tertib dulu untuk baca ulang. Tapi suaranya harus yang kuat ya. Ini dari yang pakai jaket. Yang kuat ya. Nampak. Di tengah. Ayo, baca yang kuat. Bisa? Kalau bisa saya bantu. Baca. Kenapa? Sini. Kuat nak. Batang pada tumbuhan Oem. Selanjutnya masih ada sayang? Masih ada. Sebentar ya. Oke, boleh baca lagi. Cika ini ya. Cika, baca Cika. Batang basah. Iya, terima kasih Cika. Sekali lagi disampaikan, anak-anak jangan pegang pensil dulu ya. Simpan pensilnya, simpan penghapusnya. Oke, lipat tangan, lihat ke papan tulis ya. Miss mau menjelaskan mengenai batang berkayu. Oke, batang berkayu. Perhatikan nak, jangan sambil bercerita, nanti nggak dapat ilmunya. Kalau kita bicara, perhatikan dulu. Sebentar aja kayaknya. Jadi batang pada tumbuhan dibagi dua. Satu, batangnya berkayu. Contoh batang berkayu kalau di dalam kelas kamu itu biasanya teksturnya keras. Coba pegang meja kamu yang terbuat dari kayu. Jangan dipukul-pukul. Hanya sentuh saja seperti ini. Apakah keras? Apakah keras? Saya ulangi lagi ya, jangan dipukul-pukul sayang, oke? Coba kamu sentuh kursi kamu
yang terbuat dari kayu? Coba. Yang di rumah bagaimana? Ada nggak perabotan rumah kamu yang terbuat dari kayu, sayang? Coba lihat. Disentuh saja, nak. Disentuh saja. Apakah keras teksturnya? Keras, oke. Kemudian ini juga papan tulis terbuat dari kayu. Berarti dia termasuk berasal dari pohon atau batang yang berkayu ini. Ini kelas ya. Coba dulu si Chelsea sentuh itu pintu. Pintu kelas kamu kan terbuat dari kayu kan? Coba sentuh. Ayo nak, sedikit. Sentuh aja, disentuh. Sentuh bentar aja ya. Nah, terbuat dari kayu ya, berarti batangnya itu teksturnya keras ya. Nah, kenapa? Karena dia itu mengandung kambium. Ini kambium sayang. Nah, kambium. Perhatikan nggak yang di kelas ya? Kambium. Jadi, kambium itu merupakan ciri batang berkayu. Lihat, meja kamu ada nggak garis-garis kambiumnya? Lihat meja, ini lihat. Garis-garis kambium seperti ini. Oke. Nah, jadi ciri khas batang berkayu itu pasti dia memiliki kambium dan pembuluh angkut namanya xilem dan floem. Pembuluh angkut namanya suaranya ya asal banget ya. Mempunyai pembuluh angkut namanya ya. Oke, kita harus tahu dulu apa itu kambium. Ya, ini kambium ini nak, kalau misalnya ada batang, ya, batang pohon karet, kita belah batangnya pakai gergaji, kita belah nih, kita belah tengahnya. Nanti kamu bisa melihat sendiri yang namanya kambium. Nah, ya, jadi kambium itu adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang berfungsi untuk perbesaran pada batang. Ya, kambium adalah lapisan atau sel pada tumbuhan berkayu, fungsinya untuk perbesaran pada batang. Semakin besar batang berkayu ini batang berkayu, semakin besarlah kambiumnya, semakin banyak kambiumnya. Nah, kambium itu nak, ya, yang berfungsi sebagai perbesaran pada batang. Ini ada batang pohon sampai segini nih, besar sampai dipeluk juga nggak bisa. Iya, karena makin besar batangnya, makin banyak kambiumnya. Ya. Nah, jadi kambium ini kita bisa menghitung berapa umur pohon dari lingkaran-lingkaran ini. Makin banyak lingkarannya, makin banyak umur pohonnya. Misalnya 50 tahun, 100 tahun, atau lebih. Berapa jumlah kambiumnya ini? Ya, jadi kambium itu adalah untuk perbesaran pada batang. Tapi batang yang bagaimana? Batang yang bertekstur sudah pasti memiliki pembuluh apa? Yaitu dan harus tahu ya, apa itu kambium? Coba Kak Swindra. Halo Kak Swindra. Boleh baca kembali. Baca yang kuat ya. Kambium adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang berfungsi untuk perbesaran batang. Pada beberapa tumbuhan terdapat pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi. Tugas xilem apa Kak Swindra? Tugasnya xilem?
dalam tanah menuju daun untuk proses fotosintesis. Floem berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Oke, terima kasih Kak Swinda. Ayo yang di kelas. Ayo nak, baca ulang dulu yuk. Yuk. Apa itu kambium? Ini saat aja lagi harus tahu apa itu kambium ya. Ayo nak, baca ulang. Kambium. Posisi nak, kambium adalah lapisan namanya tugas silem. Mineral untuk tugas floem edarkan ke seluruh. Iya, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak boleh lihat di halaman 14 paling pinggir info science. Paling pinggir info science. Ada nggak tulisannya kambium? Nah, coba lihat masing-masing. Info science paling pinggir. Tugas silem itu apa? Tugas floem itu apa? Kamu tandai. Nanti kalau saya tanya bisa jawab ya. Paling pinggir ada info science yang di kotak kuning. Apa itu kambium pada batang? Harus tahu jawabnya. Jadi, fungsi silem adalah mengangkut air, mineral, dan zat hara. Jadi misalnya nih, si Chelsea mau siram tanamannya pakai air. Ya, jadi yang mengangkut itu adalah si jaringan pengangkut, namanya silam. Mengangkut air, mineral, dan zat hara. Tanahnya itu mengandung banyak mineral dan zat hara. Ya, misalnya banyak nitrogen, subur tanahnya, udah. Dari dalam tanah menuju daun. Tugasnya silam lah itu, mengangkut semua hasil angkutan air, mineral, dan zat hara dari dalam tanah menuju ke daun untuk proses fotosintesis. Ingat ya, di daun itu fungsi daun, tugas daun itu untuk memasak makanan dengan cara fotosintesis. Masak makanan bukan pakai kompor listrik ya, jangan salah. Jadi si daun itu memasak makanannya dia hanya butuh cahaya matahari, kemudian butuh air saja, kemudian karbon dioksida. Jadi istilahnya namanya proses fotosintesis ya. Jadi tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Kalau kita kan enggak. Kita butuh hewan, kita butuh tumbuhan untuk makanan kita. Benar enggak? Kalau tumbuhan enggak, dia bisa membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Oke, nah tugas si floem mengangkut hasil fotosintesis ini untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan saya. Nah, contohnya, ini misalnya Miss dapat hasil dari sisilan yaitu fotosintesis. Miss mau bagi ini. Coba biji, buah, semuanya. Ya, aku foto sih. Nah, selanjutnya batang berkayu, contohnya apa saja ya nama tumbuhannya? Peter Winata, silakan Peter. Yes, Miss. Ada batang berkayu. Batang berkayu pada pohon beringin, contoh tumbuhan batang
Peter bisa hilang suaranya, nak. Miss ganti ya, Matthew Gerardio. Baca ulang, Matthew. Matthew. Batang berkayu pada pohon beringin. Contoh tumbuhan batang berkayu. Mangga, rambutan, karet, dan jeruk. Thank you ya Matthew. Sudah mau baca sedikit. Oke, kita lihat ya contoh tumbuhan yang berkayu. Yang teksturnya sangat keras ya. Pernah lihat pohon beringin? Gimana lihat pohon beringin? Gimana? Oh, pokoknya lihat di kota-kota besar, di kota Medan ada pohon beringin. Pohonnya seperti ini, nak. Lihat. Batangnya itu besar sekali. Nah, ya. Batangnya besar sekali. Berarti kambiumnya juga sangat besar ya. Karena ingat, fungsi kambium adalah untuk perbesaran pada batang. Nah, satu lagi. Ini apa namanya? Akar, oke. Akar pada pohon beringin adalah akar apa, nak? Suaranya mana ya? Akar pada pohon beringin disebut akar gantung atau akar pada pohon beringin adalah akar gantung. Namanya akar gantung. Akar apa? Suaranya nggak jelas nih. Atau akar udara. Akar gantung atau akar Valerie Telivia. Yes, Miss. Masih kena? Halo, Valerie. Yes, Miss. Oke, akar pada pohon beringin disebut Akar gantung, Miss. akar gantung atau Akar udara, Miss. lihat. Thank you ya Valerie, benar ya, ini akar gantung ya. Oke, coba lihat bentuk pohonnya. Seperti payung ya. Benar nggak? Nah, jadi pohon beringin ini nak banyak di kota Medan. Biasanya taman-taman kota. Taman kota Medan, pasti ada pohon beringin. Kenapa? Pohon ini kalau kita letakkan di kota itu sangat sejuk udara kota. Ya, mengurangi polusi pencemaran udara. Asap-asap kendaraan bermotor itu disaring oleh daun-daun ini. Sehingga taman kotanya itu bisa asri, bisa sejuk, bisa nyaman orang yang teduh di bawah pohon ini. Ya, pokoknya lebih rindang pohonnya ya. Nah, ini merupakan batang berkayu. Coba lihat bentuk batangnya ya. Sangat besar sekali batang pohonnya, tapi memiliki kambium yang sangat besar ya. Nah, selain pohon beringin, ada juga pohon mangga di rumah kita. Siapa yang punya pohon mangga di rumah? Berarti batang pohonnya itu merupakan batang berkayu, ya, yang punya teksturnya sangat keras. Selain pohon mangga, rambutan, ya. Jadi batang rambutan, batang yang suaranya kok nggak ada ya, yang di kelas ini. Kuat dong. Batang pohon rambutan merupakan batang gitu. Oke, selanjutnya lagi pohon karet. Ya, jadi pohon ini, iya benar ya. Jadi ada perkebunan pohon karet, jadi batangnya ini semua adalah batang berkayu. Kuat dong, batang betul itu nanti dia nggak semangat belajarnya ya, lemas. Oke?
Next. Pohon jeruk. Batang. Gitu dong. Semangat ya. Iya, karena batangnya sangat. Batangnya bertekstur. Keras. Oke, pohon jeruk sudah. Sekarang batang basah. Contohnya ini nah tumbuhannya batang basah. Coba lihat batang basah. Contohnya yang begini. Ya, lihat papan tulis coba lihat. Nah, ya. Ini batang basah. Oke, ini jelaskan dulu nak. Batang basah yang bagaimana? Sekali lagi ya, disampaikan. Anak-anak yang di kelas, kalau mau belajar nak, sudah itu kamu punya pensil ya, disimpan dulu nak. Ya, jangan pensilnya dipegang, dipajang-pajang, simpan. Tapi kamu nggak lihat itu. Ini hanya buat kamu pegang-pegang pensil, dipegang-pegang. Bisa jadi lagi. Yuk. Ya, Bang, beneran. Misalnya tuh dia diam aja. Jangan. Kalau kita biasa saja dua-dua. Kalau yang mau berbicara sama teman, berarti dia nggak serius belajarnya sayang. Perhatikan dulu ya. Pandangannya lurus ke papan tulis, jangan toleh-noleh ke kanan kiri. Oke? Batang yang basah, saya lanjut ya. Nah, batang yang basah ini kenapa, Miss? Karena teksturnya lunak. Tahu lunak, gampang dipatahin. Nah, ini contohnya adalah daun seledri. Kalau mamanya masak sup, pasti pakai ini kan. Terus kamu pernah pegang ini kan? Pernah pegang batangnya kan? Oke, kalau pernah, pasti gampang dong dipatahin. Itulah contoh batang yang basah, nah. Lihat. Karena batang yang basah itu gampang roboh, gampang patah, dan mengandung banyak air. Ya, mengandung banyak air. Tidak mungkin kan? Batang daun seledri bisa dibuat sebagai pintu rumah, ada? Gak ada. Satu lagi ya. Batang pisang dibuat sebagai meja belajar saya, ada? Tidak ya. Ya tidak ada. Karena apa? Dengarkan lagi. Karena batang yang basah ini merupakan bertekstur lunak. Artinya banyak mengandung kadar air. Oke? Gampang patah, mudah roboh. Inilah batang basah. Ya. Jadi contohnya adalah daun seledri. Batang tumbuhan seledri. Ini batangnya. Ini saya perbesar ya. Batang tumbuhan seledri. Ini saya gambar. Ini gambar aslinya. Emang bisa batang ini dibawa untuk bisa belajar? No, nggak bisa. Nggak bisa buat pintu rumah. No. Yang buat pintu rumah adalah batangnya bertekstur keras. Contohnya adalah batang berkayu yang mengandung kambium. Ingat ya, untuk khusus pintu. Tapi kalau sudah batang basah, tidak mungkin karena dia gampang patah dan gampang roboh. Nah, diantaranya adalah tumbuhan. Kita panggil dulu anaknya untuk baca ya. Fabian Jovinha, coba Fabian baca kembali. Batang basah pada tumbuhan seledri. Contoh tumbuhan batang basah yaitu pisang, bayam, kelompok rumput, dan jagung. Inilah Fabian. Punya pohon pisang? Punya pohon pisang? Ada
Ya, yang di kelas ada, lihat. Coba angkat tangannya. Yang punya pohon pisang. Oke. Batangnya bagaimana, Nak? Apakah mengandung banyak air? Iya, jadi pohon pisang itu batangnya mengandung banyak air. Kemudian ini lagi sayang, ada bayam. Nah, coba lihat batang bayamnya. Gampang kan dipatahkan? Nah, selanjutnya apa lagi, Nak? Yang batangnya basah? Oh, rumput. Ini kalau pagi ada embun-embunnya loh, embun pagi, ya kan? Di rumput kemudian batang tumbuhan apa lagi? Jagung. Ini dia. Batangnya basah. Saya perbesar ya. Lihat, ada airnya. Tuh. Karena mengandung banyak air. Ya kan? Oke, sudah paham sampai di sini? Paham ya? Selanjut di halaman 16. Yuk, halaman 16. Nana yang di rumah silakan dibuka bukunya di halaman 16. Saya mau panggil Fabian Jovitha kembali karena suaranya besar ya. Jelas, suaranya jelas. Oke, silakan baca ulang Fabian Jovitha. Fabian. Yuk. Daun. Daun. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai daun, tulang daun, dan lembaran daun. Tulang daun dibedakan menjadi A. Tulang daun menyirip. Contohnya daun jambu dan daun mangga. B. Tulang daun menjari. Contohnya daun pepaya dan daun singkong. C. Tulang daun melengkung. Contohnya daun sirih dan daun enceng gondok. D. Tulang daun sejajar. Contohnya daun padi dan jagung. Thank you Fabian. Daun. Coba yang di kelas dulu dong, baca lagi mau? Yang di kelas? Mau baca? Ayo Nak yang di ujung, yuk. Baca yang kuat ya. Yuk, silakan. Harus kuat suaranya, yuk. Thank you. Siapa namanya? Oh, Deren. Thank you ya, Deren. Terima kasih, Deren. Sudah mau baca Derennya. Sekarang topiknya apa? Topiknya apa, Deren? Tadi kan batang, benar ya? Benar nggak, Deren? Tadi kan batang. Sekarang daun. Ini lihat daunnya, Deren. Oh. Iya, ini daun. Belajar akar, belajar batang, belajar daun. Sekarang daun kan? Oke. Perhatikan loh. Oke ya. Sebelum kita lanjut ke bentuk-bentuk tulang daun, Miss mau kasih tahu nih, yang namanya tangkai daun. Miss panggil dulu si, itu siapa namanya? Stephen ya? Oh, Alvaro maju Alvaro. Coba Alvaro tunjuk mana namanya tangkai. Tangkai. Teman-teman yang di kelas coba lihat. Alvaro tunjuk. Namanya apa ini? Nah, yang ini nanti apa? Namanya apa? Oke, sit down, Alvaro.
Kita cek lagi ya. Coba tunjuk namanya tangkai, Nak. Tangkai daun. Coba lihat teman-teman yang di kelas. Tangkai ya. Jadi kalau punya daun di rumah ketik, oh namanya tangkai ya. Ini juga tangkai. Jangan taunya, oh ini daun ini, tapi nggak tahu tangkai yang mana. Oke? Tunggu sebentar. Dilan ya. Dilan, oke. Coba tunjuk lagi Dilan yang namanya tulang daun. Dilan. Teman-temannya biar tahu. Lihat yang bawah aja. Nah, yang dekat ya. Namanya apa? Tulang. Ingat loh, namanya tulang daun ya. Oke, thank you ya Dilan. Sit down. Yang sebelah kita siapa namanya? Ayo maju. Tunjuk yang namanya tulang daun, Nak. Mana ya tulang daun itu? Tulang daun. Yang mana, Nak, tulang daun? Dilihat papan tulisnya. Ayo. Tulang daun. Namanya apa? Iya, tulang daun. Oke, thank you. Selanjutnya istilahnya ada lagi lembaran daun. Ini mau panggil yang ini. Ayo sayang maju yuk. Lembaran daun. Lembaran tuh helaian ya. Lembaran daun. Tunjuk Nak, tunjuk. Mana yang semampu kamu aja yang dekat. Ayo. Lembaran daun. Tunjuk sayang, tunjuk. Iya, semua ini ya. Semua namanya lembaran daun atau helaian ya. Lembaran daun. Sudah paham sampai sini? Oke, sit down. Miss mau panggil lagi nih. Siapa yang di sebelah Dilan siapa? Ayo sini saya. Brandon Bu ya? Oh Brian Bu. Oke Brian Bu. Coba Brian. Tunjuk tangkai daun sayang. Tangkai. Oke pintar. Satu lagi. Ya namanya apa Nak? Namanya apa? Tangkai. Oke. Tunggu ya. Tulang daun. Tulang daun. Namanya apa? Brian? Tulang daun. Ini juga ya. Tulang daun. Baiklah. Helaian daun. Semua ini ya, lembaran ya. Lembaran semua ini. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar ya, lembaran daun namanya ya. Bisa? Sudah tahu yang punya tumbuhan di rumah? Sudah ya, oke. Duduk. Silakan duduk. Kita bahas jenis-jenis tulang daun. Ini ada tulangnya nih. Iya, namanya tulang daun ya. Oke, Miss mau panggil lagi yang ada di rumah. Siapa ya? Vincenzo. Halo. Yes, Miss. Ya, halo Vincenzo. Baca ulang. Yes, Miss. Tulang daun. Tulang daun dan mengirip. Contohnya daun jambu dan daun mangga. Ini gambarnya. Daun jambu dan daun mangga. Ya. Selanjutnya. Vincenzo. Tulang daun menjari. Contohnya daun pepaya dan daun singkong. Kasih suaranya ya. Ini gambarnya ya. Daun pepaya dan daun Singkong. yang bagaimana tadi? Yang bagaimana? Tulang daun menjari. Contohnya Lanjut ya pepaya Vincenzo. dan singkong. Tulang daun melengkung. Contohnya daun sirih dan daun eceng gondok. Tahu-tahu daun sirih aslinya? Dilihat Vincenzo. Daun sirih yang ini dan eceng gondok yang ini. Nah,
Selanjutnya Vincenzo. Tulang daun sejajar, contohnya daun padi dan daun jagung. Ini gambarnya. Daun padi dan daun jagung. Thank you ya Vincenzo. Sudah mau baca kembali. Nah sekarang Vincenzo perhatikan dulu ya. Oke, kita ulangin. Tadi pagi, ini foto daun jambu dan daun mangga. Ada karena di rumah Miss ada pohon jambu dan daun mangga, Miss foto. Udah pagi-pagi. Ini saya perbesar ya daunnya. Nah, tulang daun si tumbuhan ini namanya menyirit. Namanya apa? Tulang daun jambu dan daun mangga. Ini batangnya bagaimana, Nak? Berkayu atau basah? Berkayu atau basah?